Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, mengikuti Yesus adalah sebuah keputusan. Dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah yang paling besar yang kita terima dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dia sebagai Tuhan Sang Pencipta, Dia rela turun ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan satu pelajaran yang sangat menarik yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu." Ya, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema kali ini akan saya beri judul Keselamatan yang Teruji. Ya, keselamatan yang teruji. Di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ini adalah satu paket isinya tentang keselamatan. Bukankah manusia ingin selamat? Selamat dari bencana, selamat dari sakit penyakit, selamat dari kecelakaan, dan lain sebagainya. Manusia menghindari apa yang namanya musibah. Kita membutuhkan keselamatan. Terlebih tidak hanya itu, kita membutuhkan keselamatan yaitu hidup yang kekal. Amin. Sehingga seringkali saya katakan kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang-orang yang percaya. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah memberikan jaminan hidup yang kekal. Dia menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kita rindu masuk ke dalamnya. Yaitu kerajaan Allah yang luar biasa. Yang tidak bisa dibayangkan dengan otak kita, pikiran kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang menjadi kerinduan kita. Oleh sebab itu, keselamatan yang kita percayai itu harus diuji. Ya, ayat yang ke-10 tadi mengatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Jadi sekali lagi, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu paket yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Sehingga iman kita tidak hanya pada perjanjian baru atau hanya perjanjian lama, tapi kedua-duanya. Kita harus memiliki dasar iman terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Sebab Roh Kudus melalui para nabi menubuatkan penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan menyusulnya. Jadi di sini ada penderitaan, tetapi akhirnya yaitu kemuliaan. Ini satu gambaran yang jelas bagi orang-orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami juga, ya, pasti kita akan mengalami apa yang namanya penderitaan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita pasti akan mengalami penderitaan. Sebab penderitaan itu adalah bagian juga anugerah yang Tuhan janjikan bagi mereka yang mau mengikuti Dia. Karena kita masih tinggal di dunia yang sementara ini. Jadi kita tidak heran jika kita mengalami apa yang namanya penderitaan. Besar atau ringan atau tidak ringannya itu ukuran masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sekali lagi sebagai pengikut Kristus kita harus bertahan, ya, baik dalam iman kita, dalam ujian, dalam pencobaan. Saya jadi teringat ketika Yesus diuji, ketika Dia dicobai oleh iblis. Iblis membawa Yesus suatu ke tempat yang tinggi dan menunjukkan dunia. Dan iblis berkata, "Ini akan aku berikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku." Tapi Yesus dia memberitahu kepada iblis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dia sebagai manusia, Yesus menunjukkan kepada iblis ada yang lebih tinggi. Orang bilang di atas langit masih ada langit. Iblis bukan siapa-siapa. Walaupun menawarkan seluruh dunia, Yesus tidak mau karena memang Yesus tidak di dunia ini tempatnya. Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita pun tidak di dunia ini tempatnya.
Walaupun hari ini kita masih tinggal di dunia, tetapi kita memiliki pengharapan hidup bersama dengan Yesus yang memiliki kerajaan Allah. Dia yang berkuasa atas kerajaan Allah sendiri. Ya, berbicara tentang kuasa, ini berhubungan dengan keselamatan karena Yesus menyatakan pribadinya yang penuh kuasa. Dia menolak tawaran iblis semuanya. Karena Yesus tahu bahwa dunia ini bukan tempat dia. Demikian juga kita. Kita kelak rindu bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga berbicara tentang keselamatan ini adalah satu paket. Sekali lagi, kita harus meyakini. Kita akan melihat poin yang pertama. Keselamatan yang sudah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Ini merupakan bukti bahwa keselamatan yang dinyatakan melalui pribadi Yesus itu sudah teruji. Mari kita akan lihat buktinya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10 dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Di dalam Kejadian sudah memberikan gambaran bahwa kelak dikatakan ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, keturunan Yehuda. Yesus, dia adalah keturunan Yehuda. Lambang pemerintahan lambangnya apa Bapak Saudaraku? Yaitu salib penebusan, karya salib penebusan, yaitu penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Ini adalah lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini sudah dinubuatkan dalam Kejadian, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah dinubuatkan dia akan datang. Sehingga ketika saya membaca dalam satu perdebatan ya, masa Tuhan datangnya terlambat? Ya, bukan terlambat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Sang Pencipta dia punya agendanya sendiri. Tuhan punya agenda sendiri. Kapan dia akan menyatakan hal-hal yang spektakuler. Ya, sehingga ketika Yesus datang ke dunia ini, itu memang waktunya untuk Tuhan menyatakan pribadinya. Ya, ada perjanjian lama sebelum Yesus dan perjanjian baru setelah Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini menjadikan kita semakin yakin ketika Kitab Kejadian menyatakan nubuatan tentang keturunan Yehuda, yaitu Yesus. Kemudian dalam Mazmur pasal 22, kita akan melihat ayat yang pertama. Dan yang kedua, untuk pemimpin biduan menurut lagu, rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini yang juga seringkali menjadi pertanyaan yang sering disodorkan oleh orang-orang Kristen. Kenapa jika dia Allah, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah ditanya oleh orang, kenapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai manusia? Buktinya ketika dia disalib, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudaraku, ini peristiwa yang sebenarnya manusia harus lebih jeli. Manusia harus lebih paham tentang pribadi Allah. Dia benar-benar menjadi manusia. Bukankah manusia semuanya berdosa? Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa Yesus menyatakan diri. Manusia membutuhkan pengampunan. Sekali lagi manusia butuh diselamatkan. Sehingga ketika Yesus dia berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu dia sebagai manusia, dia merasa jauh dari Tuhan. Dalam kitab Mazmur ini memberikan gambaran ya dari ayat 1 sampai selanjutnya. Itu memberikan gambaran jelas Yesus sebagai manusia yang menjadi korban penebusan ketika dosa ditimpakan kepadanya. Ya, karena Tuhan tidak bisa bersekutu dengan dosa. Jadi dia merasa ditinggal oleh Allah sebagai manusia, pribadi Sang Pencipta jauh.
Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesus dia juga manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia menjadi korban penebusan dosa. Sehingga hal inilah yang seringkali menjadi pertanyaan, kenapa kalau dia Allah, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya, Bapak Ibu Saudara, tapi karena dia memang harus dikorbankan. Dan korban ini justru menunjukkan kasih Allah Sang Pencipta kepada kita manusia-manusia yang berdosa. Jadi jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita mengucap syukur. Dan kita harus menghormati pengampunan Tuhan, penebusan karya salib yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini membuktikan juga bahwa keselamatan itu teruji, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam kitab Mazmur memberikan nubuatan bahwa kelak akan ada manusia yang mengalami hal ini. Dan itu adalah Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara baca kitab Mazmur pasal 22 ini, satu perikop ini, dan pahami dengan hikmat pimpinan Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa memang Yesus sudah dinyatakan sebelum dia ada. Ya, Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, Yesus sampai hari ini dia berhasil melewati semua. Dia memang harus mati, ya, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Jadi dia tidak mati dan tidak ada kabarnya lagi, Bapak Saudaraku, tapi dia mati, kemudian dia bangkit lagi dan dia naik ke surga. Dan ia akan ditinggikan, disanjung, bahkan dimuliakan. Ayat yang ke-13, ini nubuatan Yesaya. Ya, puluhan, ribuan, ratusan tahun yang lalu. Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya ini, Bapak Saudara. Ayat yang 14, Yesaya 52. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Sehingga mukanya ketika Yesus disalib, mukanya sudah tidak seperti manusia lagi, Bapak Ibu Saudara. Hancur. Tidak dikenali lagi. Ini yang membuat murid-murid Yesus yang menyaksikan hal ini, mereka betul-betul memang sedih. Namun di balik kesedihan itu, ada satu sukacita ketika Yesus menampakkan diri dan dia hidup lagi di mata mereka. Ini yang menjadi kabar semangat kita yang tinggal di akhir zaman ini. Jika Yesus bangkit dan hidup, jika dia sudah pernah dinubuatkan di masa yang lampau, ribuan tahun yang lampau, dan dibuktikan sampai hari ini, masakan kita tidak percaya, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ayat yang ke-15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus akan diberitakan, berita Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan sampai seluruh bumi ini. Mereka pasti akan tahu. Mereka semua pasti akan mendengar. Lalu bagaimana mereka yang belum mendengar Yesus? Suatu saat mereka pasti akan mendengar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahkan di dalam Alkitab menyebutkan juga ada kisah, ya, bulan Desember akan ada Natal, ya, bahwa ada orang Majus yang berasal dari timur. Kita akan melihat juga ini tokoh-tokoh hebat, Bapak Saudaraku. Ya, mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang hebat, mendalami satu pelajaran astronomi, baik kesehatan dan juga ilmu-ilmu yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan sedikit menyinggung tentang orang Majus ini. Alkitab menyebutkan bahwa orang Majus berasal dari timur, namun tidak ada yang tahu pasti di mana timur yang dimaksud tersebut. Sebagian
berpendapat bahwa timur merujuk pada India, sebagian lagi mengatakan timur yang dimaksudkan adalah Tiongkok. Kendati begitu, para penafsir Alkitab umumnya meyakini bahwa negara timur yang disebutkan Alkitab adalah negara Babel atau Media Persia, atau tepatnya Ur-Kasdim, tempatnya Abraham, Babylon, yang kini dikenal dengan nama Irak. Bapak Ibu Saudaraku, orang Majus dikenal sebagai imam dalam pandangan orang-orang Persia. Orang Majus adalah suci dan bijaksana. Ya, bahkan suatu acara keagamaan baru dapat berjalan jika dilaksanakan oleh orang Majus ini. Wajar saja orang-orang Majus memang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah ilmu filsafat, kedokteran, ilmu alam, masih banyak lagi. Mereka juga dikenal sebagai peramal dan pembuka tabir mimpi. Dan banyak lagi, Bapak Saudaraku. Kenapa mereka bisa datang mengunjungi anak manusia Yesus dengan tanda bintang di atasnya? Ini satu penyelidikan yang luar biasa. Sehingga mereka membawa persembahan dan mereka datang untuk menyembah. Bapak Ibu Saudaraku, ini suatu bukti yang jelas bahwa memang Yesus ini sudah dinubuatkan. Yesus memang sudah digariskan, dinyatakan hadir ke dunia ini untuk menjadi penebus dosa. Dan masih banyak hal lagi, Bapak Saudaraku, peristiwa-peristiwa yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Sang Penyelamat. Dan keselamatan itu dibuktikan waktu sebelum Yesus ada. Ya, ini perkara yang dahsyat, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya. Di sisi lain, orang Majus juga dia ahli dalam hal menafsirkan mimpi. Jadi ketika mereka mendapatkan mimpi, mereka tidak kembali kepada Herodes, melainkan mereka berpaling kepada Herodes dan melarikan diri, dan mereka mendapatkan keselamatan. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Jadi dalam hal ini keselamatan yang teruji, yaitu yang sudah diselidiki oleh nabi-nabi, bahkan diteliti oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, dan diantaranya adalah orang-orang Majus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian keselamatan yang teruji yang kedua, yaitu melalui penderitaan Yesus dan kemuliaan yang dinyatakannya. Jelas bahwa keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus inilah yang menjadi bukti bahwa keselamatan itu ada di dalam Dia. Amin. Ya, jika kelak Yesus pasti datang dan akan menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 13-15 mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budimu. Ini berbicara tentang peringatan kepada kita, supaya kita semakin mendapatkan hikmat, mendapatkan pewahyuan tentang pribadi Yesus yang memberikan keselamatan. Ya, dan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, ya, yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kita harus semakin hati-hati di akhir zaman ini. Akan muncul banyak pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu yang semakin menyatakan diri juga. Mereka akan bisa menggeser pengajaran tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga 1 Petrus ini mengingatkan, ya, supaya kita waspada, ya, dan letakkan pengharapan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ayat 14 kemudian dilanjutkan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi jangan sampai kita terlena di zaman akhir ini, karena banyak orang-orang yang jatuh, banyak mereka yang menjual iman mereka dengan dunia ini. Jika Yesus pernah ditawarin oleh iblis seluruh isi dunia ini, dia menolak. Sekali lagi, demikian juga kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan sampai menjual iman kita oleh karena tawaran-tawaran dunia ini. Ya, karena kita memang tidak akan tinggal selamanya di dunia ini.
tetapi kita akan bersama dengan Yesus. Luar biasa. Janganlah kita menjadi orang-orang bodoh. Ya, kemudian ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi, dikatakan, kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah yang menjadi jaminan bahwa melalui penderitaan Yesus dan kemuliaan yang akan dinyatakannya, demikian juga kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sebagai orang-orang percaya mengalami juga apa yang namanya penderitaan untuk menguduskan hidup kita, mari kita menerimanya dengan sukacita. Luar biasa. Jadi sekali lagi, keselamatan yang teruji itu dibuktikan oleh nabi-nabi, oleh tokoh-tokoh yang menyelidiki tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan ini sudah tertulis, dinubuatkan di masa yang lampau sebelum Yesus hadir. Bahkan ketika Yesus hadir, itu semakin diteguhkan lagi bahwa keselamatan Yesus, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Yesus, adalah keselamatan yang memang sejati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan terima pengajaran ini sebagai pengajaran yang Tuhan ajarkan untuk menghadapi di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar di zaman akhir ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur buat berkat-Mu, pengajaran yang Tuhan berikan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami, kuduskan kami, jangan biarkan kami terlena dengan keadaan zaman ini. Sehingga dunia ini yang sedang gencar menawarkan keinginan-keinginannya untuk membuat iman kami jadi runtuh. Berikan kami kekuatan untuk kami sanggup menghadapi dan berikan kami urapan supaya kami sanggup melawan kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, kota kami dimanapun kami berada. Bahkan kami juga serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan para pejabat petinggi orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara dalam kuasa-Mu. Engkau memberkati kami semua dengan roh takut tunduk otoritas Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, ampunilah negeri kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.